Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurfadila. Saya dari Prodi Manajemen. Dosen pengampu saya Natalius Peter Sipasulta, Eskom MSI. Di sini saya akan presentasi tentang etika dan hukum bisnis. Adapun pembahasan materi, yang pertama ada definisi bisnis, yang kedua bisnis sudut pandang ekonomis, yang ketiga bisnis sudut pandang moral, yang keempat bisnis sudut pandang hukum, yang kelima definisi etika, dan yang keenam fungsi etika bisnis. Yang pertama, definisi bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dalam bahasa Inggris yaitu bisnis dari kata buys yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunikasi, atau masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Yang kedua, bisnis sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan keuntungan. Good business adalah bisnis yang membawa banyak keuntungan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Pencarian keuntungan bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dalam interaksi antar pihak, bisnis juga sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan para pihak yang melibatkan dirinya sendiri. Yang ketiga, bisnis sudut pandang moral. Banyak yang dilakukan untuk mengejar keuntungan dari segi ekonomis, tetapi tidak boleh dilakukan dari segi etika. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain, dilakukan dengan kepentingan bisnis itu sendiri. Bisnis yang baik bukanlah bisnis yang menguntungkan, tetapi dilakukan sesuai norma-norma moral atau kesusilaan. Keempat, bisnis sudut pandang hukum. Hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hukum bisnis yang baik adalah bisnis yang patuh pada hukum. Hukum dan etika mempunyai hubungan sangat erat karena keduanya mengatur dalam perilaku manusia. Yang kelima, definisi etika. Menurut BJS Purwadarmita, etika adalah ilmu tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang dapat ditentukan oleh akal manusia. Sedangkan menurut Martin, etika adalah suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku manusia. Yang keenam, etika bisnis. Menurut Betters, etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringnya kita ditemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Dan yang ketujuh, fungsi etika bisnis. 1. Memiliki citra baik di mata konsumen. Citra atau gambaran yang baik menghasilkan hubungan perusahaan dengan konsumen dapat melekat pada perusahaan sebagai prestasi yang akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon konsumen lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Yang kedua itu menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat berkaitan dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksanakan. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat menjadi lebih akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkrama. Nilai moral tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.